Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi laporan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro, Prodi Manajemen. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fida Rahmazizah dengan nomor NIM 250201 010058 dari kelas MC 103. Dosen pengampu Bapak Dr. J. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Baik, saya akan langsung mulai saja. Di UTS Ekonomi Mikro ini saya mengambil tema itu kredit usaha rakyat atau biasa disebut KUR. Jadi yang pertama adalah saya akan membahas asal-usul bagaimana mekanismenya dan dampaknya terhadap pelaku usaha mikro hingga kecil dari sisi mikroekonomi. Baik, yang pertama latar dan kronologi singkat. Itu KUR diluncurkan pada 5 November 2007. Itu di era pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu diteruskan dan dikembangkan di era selanjutnya. KUR ini diluncurkan pada 5 November 2007 melalui instruksi Presiden dengan tujuan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang selama ini sulit mendapat kredit perbankan karena kurang agunan atau riwayat kredit. Sejak peluncuran program ini, mekanisme plafon dan subsidi bunga berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintah selanjutnya. Yang kedua adalah tujuan dan landasan hukum. Tujuan adanya atau dibentuk KUR ini adalah untuk perluasan akses pembiayaan, pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja, dan juga pengentasan kemiskinan. Lalu untuk landasan sendiri adalah Inpres nomor 6 tahun 2020. Landasannya adalah Inpres nomor 6 tahun 2007 dan peraturan pelaksana berikutnya. Tujuan utamanya adalah memperkuat modal usaha UMKM agar mereka dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan juga ikut meningkatkan sektor RIIL atau real. Landasan hukumnya jelas sejak Inpres tahun 2007 dan dilengkapi peraturan pelaksana. Yang ketiga adalah mekanisme singkat. Yang pertama adalah sumber dana dari bank penyaluran dengan catatan dengan pengaturan penjaminan. Yang kedua, fitur ada bunga bersubsidi atau plafon yang berbeda, jangka waktu kerja atau investasi, dan juga tanpa agunan untuk segmen mikro tertentu. Yang ketiga, KUR ini disalurkan oleh bank atau lembaga penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah memberi dukungan berupa penjaminan atau subsidi suku bunga sehingga bank mau menyalurkan kredit ke usaha mikro yang dianggap berisiko tinggi. Lalu selanjutnya, siapa penerima dan sektor yang dibantu? Yang pertama, penerima. Untuk penerima ini adalah usaha mikro, kecil, menengah yang produktif dan layak. Lalu untuk sektornya sendiri adalah perdagangan kecil, produksi pangan, jasa, agribisnis, dan sebagainya. Penerima adalah pelaku UMKM yang seharusnya produktif dan layak, termasuk sektor perdagangan, jasa, agribisnis, dan manufaktur skala kecil. Lalu ada ketentuan khusus untuk tanpa agunan pada segmen mikro tertentu. Lalu apa sih dampak mikroekonomi? Pertama adalah meningkatkan akses modal, meningkatnya investasi usaha mikro. Yang kedua, peningkatan produksi dan pendapatan usaha. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja lokal. Yang keempat, mengurangi keterbatasan kredit atau credit constraint.
Lalu yang terakhir ada efek pada produktivitas skala usaha. Lalu secara mikroekonomi, KUR ini mengurangi kendala modal atau credit constraint sehingga pelaku usaha dapat membeli bahan baku, memperbesar produksi atau membeli peralatan yang pada banyak studi ditemukan berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produktivitas UMKM. Berbagai studi lapangan dan skripsi atau tesis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan KUR terhadap pendapatan dan pertumbuhan UMKM di beberapa wilayah. Contoh bukti empirisnya adalah penelitian lapangan dan tesis menemukan kenaikan pendapatan UMKM penerima KUR atau KUR. Selanjutnya adalah penjelasan ekonomi mikro tiap poin. Pertama adalah akses modal atau credit constraint. KUR atau KUR menurunkan hambatan permulaan dan memungkinkan usaha melakukan investasi kecil. Teori modal kerja. Kedua, pendapatan dan produktivitas. Modal tambahan berhubungan dengan lebih banyak output sehingga pendapatan naik. Ketiga adalah tenaga kerja. Usaha yang tumbuh cenderung menyerap lebih banyak tenaga kerja atau lebih banyak pekerja. Nah, itu berdampak adalah menurunkan pengangguran lokal, efek mikro. Selanjutnya adalah bukti empiris singkat, kutipan hasil penelitian. Beberapa penelitian lokal dari tahun 2020 hingga 2024 mayoritas menemukan pengaruh positif KUR terhadap pendapatan dan pertumbuhan UMKM. Literatur Indonesia baik tesis jurnal lokal maupun studi pemerintah menunjukkan bukti berulang bahwa penyaluran KUR ini berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan UMKM dan pertumbuhan usaha. Walau besaran efek berbeda-beda menurut daerah dan kualitas penyaluran. Lalu kritik dan efek samping mikro. Pertama adalah risiko modal hazard dan penyalahgunaan dana. Yang kedua, masih ada biaya transaksi dan juga syarat administrasi yang cukup membebani. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara modal yang diterima dan kebutuhan untuk usaha, atau bisa disebut mismatch. Yang keempat, risiko kebangkrutan jika usaha gagal. Itu menambah beban rumah tangga gitu. Lalu rekomendasi kebijakan dari sisi mikro. Yang pertama adalah perbaiki seleksi dan pendampingan. Yang kedua, integrasi KUR dengan pelatihan dan juga akses pasar. Yang ketiga, monitoring pasca penyaluran untuk mengurangi moral hazard. Yang keempat, fasilitasi pembiayaan komunikasi dengan cara modal kerja dan juga memberikan pelatihan seperti itu. Dari perspektif mikro, peningkatan efektivitas KUR ini bisa lewat pendampingan setelah penyaluran atau bisnis mentoring, integrasi pelatihan teknis dan akses pasar, serta monitoring penggunaan modal agar dana dipakai produktif dan juga mengurangi risiko gagal bayar. Kesimpulan, KUR atau KUR adalah instrumen kebijakan mikro yang penting untuk mengatasi keterbatasan modal UMKM. Bukti menunjukkan efek positif pada pendapatan dan produktivitas meski ada tantangan operasional. Perbaikan targeting, pendampingan, monitoring akan memperbesar dampak mikroekonomi positifnya. Berikut ini adalah daftar referensi. Itu dari situs resmi program KUR. Itu adalah landasan hukum atau Permenkul 1 tahun 2023. Yang ketiga, publikasi Kemenkeu atau DJPP. Yang keempat, ada kajian akademik dan penelitian, artikel atau tesis tentang dampak KUR terhadap pendapatan UMKM. Yang kelima adalah jurnal lokal dari tahun 2020 sampai 2024. Yang keenam
Wikipedia gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.